Yogyakarta selama ini dikenal sebagai kota budaya, kota pendidikan yang tentu sangat ramah terhadap siapapun. Semua kalangan bisa menerima dan juga bisa diterima di Yogyakarta. Namun ada hal lain yang juga cukup menggelitik, bahwa ternyata ada kenyataan Yogyakarta masih mengalami atau masih terjadi juga mengenai perundungan, kemudian juga kekerasan seksual. Padahal Kota Yogyakarta telah menyandang predikat sebagai kota layak anak. Perundungan bahkan kadang-kadang dirasa sebagai suatu yang normal, sering terjadi, jangan baper, terjadi di sekolah, terjadi di ruang publik, terjadi di mana-mana. Nah, apakah predikat kota layak anak ini benar-benar mencerminkan kondisi nyata atau jangan-jangan hanya sebatas indikator administratif? Bersama para pemangku kebijakan dan praktisi, kita akan mengulas sejauh mana komitmen pelindungan perempuan dan anak serta langkah konkret yang harus dilakukan ke depannya di Kota Yogyakarta. Tentu saja inilah Sudut Pandang Istimewa. Apa kabar? Semoga semua dalam kondisi baik. Selamat datang, kita bertemu tentu saja di Sudut Pandang Istimewa, di mana kita akan melihat dari berbagai perspektif dari para pemangku kepentingan dan tentu saja untuk membahas isu strategis di Kota Yogyakarta. Bersama saya, Tako Mintarja, episode kali ini sangat menggelitik dan sangat menarik untuk kita bahas, yaitu Kota Layak Anak. Tapi sudah amankah belum? Menagih ruang nyata untuk perempuan dan anak Jogja. Bersama dengan saya sudah hadir para narasumber yang tentu saja meluangkan waktu dari kesibukannya. Yang pertama izinkan saya menyapa terlebih dahulu ada Profesor Dr. Maineni Sitoresmi SPAK PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Kesehatan Anak. Apa kabar Prof? Ya, selamat siang ya. Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, nanti kita akan berbincang banyak. Terima kasih. Kemudian selain ada Prof. May juga hadir bersama dengan kita. Kali ini beliau paling ganteng di sini ya. Ada Bapak Cahyo Wibowo ST, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, sekaligus juga Ketua Pansus Ramah Anak. Kabar baik Pak Cahyo? Alhamdulillah, selamat siang untuk para penonton semuanya. Wah, luar biasa, selalu semangat untuk membincangkan mengenai perempuan dan anak. Siap, ya Pak ya. Siap. Dan selain itu juga hadir bersama dengan kita Ibu Riri Banowati, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Kabar baik juga Bu Riri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Komisi D tentu akan kita berbicara juga mengenai pendidikan, sosial dan juga budaya ya Bu nantinya. Siap. Dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Retnaning Tias SSTP MIP dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, biasa disapa Ibu Eno. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah Mbak Tako sehat baik. Kabarnya semua baik alhamdulillah, tapi itu tadi Bu yang saya sampaikan masih terjadi juga. Ya. Baik dari yang kecil-kecil mungkin yang kadang seperti saya sampaikan, kadang kalau anak cerita ke keluarga, ke yang lain nanti bilang gitu aja baper, itu kan gojek. Tapi anak udah merasa bahwa hatinya nggak nyaman begitu, sudah mulai aku nggak mau sekolah deh Bu gitu. Nah, ke Prof. May terlebih dahulu secara kacamata atau perspektif dari keilmuan kesehatan, bagaimana melihat kondisi keamanan pelindungan anak di Yogyakarta saat ini Prof? Ya. Terima kasih Mbak Tako. Ya, saya senang sekali diajak berdiskusi mengenai masalah ini karena seperti tadi masih kebetulan saya di Poli Tumbuh Kembang di Sarjito ya. Kami sering sekali mendapatkan kasus-kasus anak depresi, anak gampang murung gitu, tidak mau sekolah, dan ternyata setelah kita analisis ternyata adalah korban perundungan. Dan memang benar bahwa perundungan itu menurut kami harus mulai dilakukan pencegahan terutama dan tata laksana baik. Karena banyak yang menganggap seperti tadi, itu kan biasa anak gojek-gojek gitu ya. Padahal sebetulnya ya perundungan, karena kalau kita lihat perundungan itu bisa
fisik, tetapi juga kadang-kadang dengan verbal atau dengan bicara, ya, dan mengejek gitu ya, kemudian dikucilkan, dan memang kebetulan beberapa kasus itu anak-anak dengan kebutuhan khusus, ya. Jadi anak-anak yang jadi korban itu, Bu? Ya, korbannya anak-anak kebutuhan khusus, pelakunya adalah anak-anak bisa normal atau anak-anak yang memang dengan kebutuhan khusus juga. Dan memang saya sampaikan tidak ada anak nakal, ya. Jadi kalau anak yang kelihatan nakal sebetulnya memang dia ada masalah yang perlu tata laksana. Nah, ini yang cukup banyak kasusnya. Kemudian memang kami juga kebetulan di Sarjito sebagai pusat untuk rujukan korban kekerasan pada perempuan dan wanita dan anak-anak, di unit kami juga beberapa kali mendapatkan kasus anak, ya, anak sampai remaja. Kebetulan kalau perempuan juga ada, karena tim kami juga selain ada dokter anak, ada obskin, ada psikiatri, psikolog, juga beberapa anak dilaporkan mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun terutama ada kekerasan seksual. Dan ini apalagi kekerasan seksual biasanya pelakunya ya orang-orang terdekat, ya, sehingga kadang-kadang mereka itu mau melaporkan itu juga, nah ini kan menyangkut nama baik, ya. Kadang-kadang pelakunya atau keluarganya tergantung, ya, secara finansial, secara dengan pelaku. Nah ini cukup memprihatinkan, ya, meskipun alhamdulillah penanganannya sekarang sudah lebih komprehensif. Biasanya mereka bisa datang sendiri, tetapi juga tidak jarang mereka sudah didampingi dengan dari dinas terkait. Nah, ini yang menurut saya sesuatu yang cukup bagus gitu, ya. Ya. Tadi Ibu sampaikan juga murung, kemudian perundungan itu atau bahasa yang mungkin lebih sering disampaikan bullying itu, ya, ada fisik, verbal, dan lain-lain. Nah, di mana batasannya begitu sampai ini bisa dikatakan bullying gitu? Karena kan itu kadang agak apa ya, nyaru begitu, mana bercanda, mana yang sudah bullying begitu. Ya. Perlakuan itu, jadi misalnya mengejek atau kemudian kan mengejek berarti verbal. Bahkan sekarang ada cyberbullying, ya, yang itu juga menurut saya sesuatu yang sangat-sangat emergensi untuk ditangani bersama, ya, cyber, karena kita sekarang hidup di era digital. Nah, ini yang cukup banyak kasusnya. Nah, begitu dia anak itu kemudian menyebabkan gangguan pada perasaannya, ya, secara mental bermasalah dan membuat dia menjadi gangguan. Nah, ini sudah masuk di dalam bullying, ya, sehingga nanti itu yang harus kita kita sosialisasikan juga kepada guru-guru gitu, sehingga guru-guru itu yang kemudian memfasilitasi, ya. Jadi dia juga harus tahu, oh ini sudah kelewatan, ini nggak boleh seperti ini. Nah, ini yang mungkin harus kita sosialisasikan bersama-sama. Baik, terima kasih Prof. Mei. Sekarang saya ke Bu Eno dulu nih. Nah, kalau dari Bu Eno ini kalau ngomongin tentang data dan laporan yang masuk, ini bagaimana? Apakah tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jogja ini semakin menurun atau semakin banyak atau seperti apa? Iya, kalau kita berbicara terkait dengan data, kebetulan kami kan di DP3AP2KB ini, di dinas kami itu punya UPT PPA. UPT PPA. UPT PPA. Perlindungan perempuan dan anak, sehingga yang kami urusnya memang khusus lebih banyak di perempuan dan anaknya. Kalau lihat data yang ada di UPT itu memang trennya naik. Tapi naik ini bukan karena semata-mata angka kriminal ini naik. Sebenarnya bukan semata-mata karena kriminalnya naik, tetapi ini ya kesadaran dari masyarakat itu semakin tinggi. Keberanian masyarakat untuk speak up, untuk melapor itu semakin tinggi, ya, karena memang sekarang sudah Undang-Undang 12 tahun 2022 itu menjamin jaminan hukumnya itu jelas. Kemudian konfidensial juga. Ya, sosialisasinya berhasil, Bu. Berarti ini berhasil kita dalam melakukan sosialisasi untuk mereka berani melapor. Kemudian banyak kanal-kanal yang bisa digunakan untuk melapor. Tidak harus datang langsung ke lokasi UPT, tetapi ada yang namanya JSS, Jogja Smart Service. Itu lapor kekerasan. Kami juga punya hotline service. Tidak harus langsung ke UPT dan itu rahasianya terjamin. Tidak akan disebarluaskan siapa yang melapor. Kemudian kesadaran dari tetangga kiri kanan itu juga sudah mulai tinggi. Sehingga memang inilah yang menyebabkan
kenapa kok angkanya sekarang semakin tinggi? Bukan semata-mata karena kasusnya tinggi. Ini kan seperti fenomena gunung es ya. Kalau selama ini kan disembunyikan karena dianggap tabu, dianggap nggak layak, dianggap itu aib keluarga dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai pikirannya berubah untuk bisa berani melapor seperti itu. Jadi naiknya angka ini tadi justru karena kesadarannya dan keberaniannya memang sudah terbangun gitu ya. Karena juga tidak mudah tentu untuk korban baik keluarga maupun korbannya sendiri gitu yang mengalami bullying, apalagi kekerasan seksual, pasti butuh waktu untuk ini sebenarnya apa yang terjadi dengan saya kan nggak langsung kayak bisa langsung lapor begitu saja ya Bu, banyak pertimbangan-pertimbangan terutama secara psikologis. Kepedulian dari tetangga kiri kanan itu sekarang juga naik. Kalau dulu kan korban sendiri yang harus melapor, sekarang tidak. Begitu kita melihat tetangga kiri kanan kita atau ada di samping kiri kanan kita ada yang terkena bullying atau kekerasan, mereka bisa melaporkan itu dan rahasianya pasti dijamin. Dan bisa lewat CSS tadi ya, jadi nggak perlu datang. Iya. Ini luar biasa sih kesadaran dari tetangga ini, karena dulu mungkin dirasa keluarga bukan itu domestik gitu ya, tapi sekarang menjadi kepedulian semuanya gitu ya. Nah saya ke Pak Cahyo melihat apa yang tadi disampaikan. Nah kemudian kita mengingat tadi predikat kota layak anak dengan realita di lapangan. Apakah ada gap atau bagaimana menurut Bapak? Kota Yogyakarta ini kan sudah mempunyai Perda Kota Layak Anak itu Perda nomor 1 tahun 2016 yang ini akan dilakukan perubahan ya Bu Riri ya. Kebetulan saya diangkat menjadi ketua pansusnya dan ini belum pembahasan. Nah dalam predikatnya itu Kota Yogyakarta itu sudah predikat utama. Betul ya Bu ya? Itu jadi 4 kali, di bawahnya yang Pratama, lalu Madya, Nindya, Utama. Kita mau mencoba mengejar untuk yang predikat paripurna ya Bu ya. Apakah predikat itu sesuai dengan kondisi real di lapangan? Gitu. Nah, ternyata kalau kita mencoba mengamati di lapangan, ya kadang benar, kadang predikat itu masih sebatas administrasi angka, itu kan. Tapi kenyataan di lapangan masih banyak terjadi ya, tindak kekerasan yang dialami oleh anak. Ya kan? Saya berapa kali melakukan advokasi, ya kan? Ada anak dilakukan kekerasan dibullying dirundung oleh temennya, lalu ada anak yang dia itu temennya nginep tiba-tiba membawa narkoba. Waduh. Anak SMP lalu digerebek oleh polisi. Konsultasi pada kami. Nah, dengan kata lain, pemerintah Kota Yogyakarta itu mencoba memberikan yang terbaik, tetapi juga jangan mengenyampingkan peran orang tua. Itu loh, jangan sampai ini semua hanya dibebankan, dipasrahkan pada pemerintah kota, tapi yang utama adalah orang tua. Apalagi dibebankan sekolah itu. Nah, justru peran utamanya itu tindak kekerasan di lapangan itu harus ada andil dari masyarakat, lingkungan, bahkan yang urgent adalah orang tua. Nah nanti ini akan dibahas lebih lanjut. Jadi memang harus kembali akarnya ke keluarga, khususnya tanggung jawab orang tua ya. Nggak bisa terus sekolah udah mal, pokoknya ya guru yang tanggung jawab, nggak bisa gitu. Karena berawal dari orang tua tadi tanggung jawabnya. Bapak dan ibu ya. Biasanya ibu yang kita serahkan. Dan nanti kita juga akan menanyakan ke Bu Riri Banawati juga mengenai apa dari Komisi D melihat perkembangannya seperti apa. Tapi nanti Bu dijawabnya. Setelah ini kita tentu saja akan kembali masih di sudut pandang istimewa.
kasih Anda masih bersama dengan kami di Sudut Pandang Istimewa. Kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ini. Tadi janji saya adalah ke Bu Riri Banowati dulu, karena dari Komisi D, Pendidikan, Sosial, Budaya, melihat fenomena ini, fenomena gunung es tadi yang disampaikan, seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Tako. Jadi memang kami saat ini sedang membahas Raperda Kota Layak Anak. Walaupun sebenarnya Perda Kota Layak Anak itu kita sudah punya ya, tadi sampaikan oleh Pak Cahyo, Perda nomor 1 tahun 2016. ya. Tapi untuk penyempurnaan lagi dengan kondisi seperti yang disampaikan Profesor Mei tadi, kami melakukan usulan Perda Kota Layak Anak. Tentunya bekerjasama dengan Bu Eno ya, DP3AP2KB. Di Perda itu nanti tentu yang akan dibahas bukan tentang masalah keamanan dan lain sebagainya, juga itu ada masalah pendidikan, kesehatan, mungkin masalah budaya juga untuk anak-anak ada masukan di dalam Perda tersebut. Mudah-mudahan ini nanti bisa segera kami selesaikan. Memang ini Raperda ini inisiatif dari Komisi D. Nah, dengan melihat situasi Kota Yogyakarta, padahal seperti yang Bu Eno sampaikan, kami akan support dari Komisi D semua kegiatan yang untuk anak-anak. Salah satunya belum lama kami ke Rumah Aman ya, ke Rumah Aman di Kota Yogyakarta sudah ada Rumah Aman. Kami melihat fasilitasnya dan itu sudah cukup baik. Memang perlu ada tambahan lagi sih. Dan itulah dukungan kami untuk anak-anak yang ada di Kota Jogja. Jadi Raperda sedang dikebut, kemudian dukungan juga selalu beriringan dengan apa yang dilakukan oleh dari DP3AP2KB tadi. Mengenai Rumah Aman ini menarik, saya baru dengar, ini apa ya? Rumah Aman ini rumah bagi korban-korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan secara aman. Tetapi mohon maaf, ini tidak bisa disebutkan lokasinya di mana. Kalau kita aman, tidak aman. Ini jadi tidak aman nanti. Sehingga memang kami menyediakan itu bagi korban-korban yang membutuhkan perlindungan. Dalam rangka melindungi tadi ya, karena Sehingga tentu butuh tidak hanya pengaduan kemudian selesai begitu saja. Terkadang mereka juga butuh tempat untuk mereka berlindung. Nah, kami menyediakan itu. dan memang dijaga betul privasinya begitu ya. Nah, kalau program prioritas dari DP3AP2KB dalam perlindungan perempuan dan anak di Kota Jogja ini programnya apa saja Bu Eno? Sebenarnya kalau program dari pemerintah kota ini sudah sangat banyak, tidak hanya di tempat kami sebenarnya. Kalau di tempat kami saja, sekarang dulu namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Dulu hanya ada di tingkat kota. Sekarang kami dekatkan pelayanan itu ke masyarakat, sehingga kami membentuk yang namanya Puspagatra Ngetren, Pusat Pembelajaran Keluarga dan Satya Gatra Hangayomi Kemantren. Ini ada di 14 Kemantren dan buka dari mulai Senin sampai Jumat, buka setiap hari. Sehingga masyarakat yang membutuhkan edukasi, pendampingan, bahkan penjangkauan itu bisa langsung melakukan pelayanannya hanya di tingkat Kemantren saja. Tidak harus jauh ke tingkat kota atau di balai kota yang selama ini hanya ada di balai kota. Sekarang sudah mulai berjalan di tingkat Kemantren. Kami juga punya program yang namanya Koper Kota, Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta. Koper Kota. Oh, Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta. Ini salah satunya terkait dengan pendampingan ekonomi bagi perempuan-perempuan penyintas atau korban-korban kekerasan. Setelah mereka prosesnya selesai, kemudian kita dampingi juga, tidak hanya secara psikologi, tetapi juga kita dampingi secara ekonomi. Kemudian kita juga punya kelurahan ramah perempuan peduli anak, KRPPA. Ini juga dalam rangka untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang ada di Kota Yogyakarta. Masih banyak program lainnya, Mbak. Ada SIGRA, ada FPKK, ada Kampung Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Gereja Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Pondok Pesantren Ramah Anak, dan lain sebagainya. Itu semuanya hampir di Kota Yogyakarta ini semuanya ramah anak. Ya, ya. Kemudian dari segitu banyak programnya ini, berarti tentu kan butuh apa ya, pengawasan juga, pendampingan. Sejauh ini bagaimana Bu program ini berjalan? Kalau pengawasan dan pendampingan itu tidak mungkin hanya dari kami saja, sehingga kami butuh banyak peran dari semua pihak. Nah, peran terbesar itu justru dari masyarakat. Bagaimana masyarakat melalui kader-kader yang ada di Kota Yogyakarta ini, yang kadernya kalau dihitung mungkin ribuan,
kader yang ada di Kota Yogyakarta ini sama-sama mereka bergerak. Kalau hanya kita yang bergerak, semua program tidak akan pernah berhasil tanpa peran dari masyarakat. Sehingga justru peran dari masyarakat inilah yang terpenting untuk bisa menggerakkan semua program sehingga berhasil untuk mengurangi kekerasan yang ada di Kota Yogyakarta. Tentu kolaborasi di sini juga sangat dibutuhkan juga. Pak Cahyo mungkin tanggapannya Pak Cahyo. Jadi kalau kita bicara program itu sudah butuh banyak. Bahkan kalau kita bicara anggaran juga sudah cukup memadai. Tetapi ada satu hal yang saya itu menangkapnya, yang ini justru luput dari pencermatan kita semua. Apa itu, Coba kalau kita bicara program, maka itu outputnya itu adalah anak dan perempuan. Padahal yang menjadi pelaku itu adalah rata-rata laki-laki dan bapaknya gitu. Tapi coba di dalam program itu apakah pernah menyasar terkait dengan laki-laki dan para suami? Gitu. Padahal yang menjadi pelaku adalah laki-laki. Tetapi yang terus memprogram itu adalah terkait bicara anak, perempuan, atau ibu. Tetapi terkait dengan laki-lakinya itu saya melihat atau mencermati sepertinya belum fokus ke sana. Gitu. Nah, sehingga ini menjadi pengkritisan kami. Kota Yogyakarta harus berani melakukan terobosan bagaimana programnya ini, karena ada sebab pasti juga ada akibat. Tadi ekonomi sudah disinggung gitu. Tetapi laki-lakinya kan belum. Gitu. Sehingga juga ada program bagaimana agar laki-laki atau para bapak-bapak itu akhirnya benar tumbuh kepeduliannya terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak, atau tumbuh kembangnya anak-anak juga para bapak itu peduli gitu loh. Nah, ini juga harus kita pikirkan bersama, dan ini yang sepertinya belum ada kan itu. Padahal kalau kita membaca visi dan misi Pak Wali Kota itu harusnya sudah harus masuk ke sana. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi yang benar-benar kita harapkan bersama. Ini menarik sekali sih, betul sekali ya dari tadi kebetulan saya juga dapat pasien dari kota juga. Jadi anak dia ADHD tapi tantrum. Ibunya mohon maaf dari penampilan fisiknya itu kan memang dari sosial ekonomi. Saya tanya juga menerima PKH ya, berarti kan memang benar. Ternyata bapaknya kok nggak pernah datang. Ya, bapaknya itu juga melakukan kekerasan. Ya, jadi makanya anak itu mengcopy dan paste itu kan mudah sekali. Sehingga ya kita kasih obat pun agak susah, sampai ibunya saya juga pusing gini-gini. Dan dia karena juga secara ekonomi biasanya kan karena ibu itu secara ekonomi, secara fisik lebih lemah, sehingga dia nggak bisa berapa-apa. Sehingga memang betul bahwa programnya itu harus penguatan pemberdayaan wanita, itu juga dia harus mandiri, dia punya kemampuan untuk bicara tidak, dan tapi juga dari sisi bapak itu juga sangat penting. Karena beberapa kali saya kalau bisa besok itu bapaknya suami diajak, karena karena di kita itu juga extended family, nenek kakek itu juga sangat berperan. Ya, ini kadang-kadang makanya nggak bisa kita hanya edukasi pada perempuan ibu itu saja. Sehingga saya setuju sekali kalau bapak-bapak suami itu juga dilibatkan sebagai pencegahan, ya gitu. Ya. Nah, kita cross check apakah memang belum ada atau sudah ada dalam langkah-langkah berikutnya, karena ya memang itu tadi ya, apalagi ini suara perempuan banget ya kita ada di sini tuh kadang kalau bapak nggak dan terima kasih sudah disuarakan oleh seorang bapak juga, kalau bapak nggak terlibat tentu juga kesusahan sekali itu kita akan mengejar itu. Gimana Bu? Betul sekali Mbak Taku, memang sebenarnya kalau kita hanya menyasar perempuannya saja memang ini akan sulit untuk kita entaskan, sehingga memang ide dari masukan-masukan dari Prof dan juga Pak Cahyo ini sangat luar biasa. Ini nanti akan segera kami tindak lanjuti untuk membuat program-program yang menyasar khusus untuk bapak-bapak. Selama ini memang kami lebih konsen ke perempuannya dan anak, meskipun ada program untuk para bapak ini, tapi memang belum sebanyak program yang kita berikan untuk ibu dan anak. Nah, sehingga nanti memang ini perlu pencermatan kami untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyasar untuk kaum bapak-bapak yang selama ini selalu disuarakan. Kok nggak ada dinas pemberdayaan laki-laki? Kenapa yang diurus cuma perempuan? Kami itu juga korban KDRT loh. Sehingga memang korban KDRT itu tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki yang menjadi korban KDRT. Sehingga memang nanti kami saya bisa menambahkan. Silakan Pak. Kalau di kami, di internal kami itu ya. Jadi kami itu
ada hari ayah, kan ada hari ayah. Iya. Iya. Hari ayah itu kalau di struktur kami itu benar-benar kami manfaatkan bahwa bagaimana pada hari itu seorang ayah harus dekat pada anaknya sama istrinya, gitu kan, apapun kegiatan yang digunakan. Iya. Dan hari itu ya struktur kami itu tidak boleh untuk kegiatan lain. Nah, jadi kami mencoba menumbuhkan bahwa laki-laki seorang ayah itu harus peduli pada keluarga karena itu faktor utama juga gitu loh. Nah, ini kami mencoba itu yang mudah-mudahan nanti juga ini bisa diadopsi oleh pemerintah kota, otomatis nanti juga akan berimbas pada anggaran. Saya kira anggaran tidak ada masalah ya Bu. masalah Itu. nanti yang sudah Saya izin komisi D. yang sudah kita lakukan itu gerakan mengambil rapot. Ayah mengambil rapot. Kemudian ada lagi gerakan ayah mengantar sekolah di hari pertama. Itu memang baru gerakan-gerakan yang Hari pertama aja nih Bu. hari pertama khususnya. Paling tidak. Iya. Kemarin untuk mengenalkan lingkungan sekolah itu si ayah yang akan mengenalkan, Iya, sehingga harapannya nanti dia bertumbuh dengan peran ayah di situ. Betul. Gitu. Karena ya itu ya, ayah pun harus hadir ya, Iya. untuk benar-benar dirasakan, nggak cuma sekedar mendampingi, tapi benar-benar harus hadir di situ. Tadi juga disinggung mengenai supportnya sudah siap tentu ya Bu ya. Ya, tentu kami tentu yang namanya kegiatan atau program yang langsung bersentuhan ke masyarakat ya, khususnya masyarakat Kota Jogja, tentu tidak akan pemotongan lah. Pasti apapun diusulkan pasti disepakati. Iya. Cuma ya kadang-kadang keterbatasan anggaran, ada pagunya, nah, akhirnya yang menjadi prioritas apa. Mungkin perlu saya sampaikan juga tahun 2027 nanti mudah-mudahan dari Komisi D bisa mengusulkan Perpomperda terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. Karena kita juga belum punya perdanya. Tadi kan kita membahas anak-anak, tapi perempuan kan juga perlu dilindungi dan kita belum punya perda. Insya Allah nanti 2027 akan kami usulkan untuk Perda ini ya, itu, untuk perempuan dan anak. juga anak. Jadi beda, jadi perda perempuan dan anak, perda tentang kota layak anak itu berbeda. Ya, ya. Ya, Mbak Taku menambahkan, jadi di koper kota itu, Sekolah Perempuan Kota Yogyakarta, ini sebenarnya kan sudah ada kurikulumnya. Nah, salah satu kurikulumnya itu juga menyasar untuk bapak-bapaknya. Jadi mereka dilibatkan di sekolah perempuan ini. Sehingga harapannya dengan melibatkan kaum bapak di sekolah perempuan ini, mereka akan lebih peduli. Karena kekerasan ini justru terbanyak justru di dalam rumah tangga. Kita anggap kekerasan terbanyak itu di dalam rumah tangga. Orang-orang terdekat lah yang melakukan kekerasan itu. Sehingga memang kami mencoba untuk memasukkan di dalam kurikulum kami untuk peran bapak di dalam keluarga itu lebih dioptimalkan. Itu termasuk sekolah pranikah itu juga kami gencarkan. Sehingga untuk calon-calon pengantin ini tidak hanya si perempuan saja, tetapi juga si calon bapak ini juga sudah kami edukasi mulai dari pranikah. Ya, saya penasaran ke Prof nih, apa yang terjadi ketika dalam keluarga, kalau bahasa sekarang tuh fatherless gitu, bapaknya ada, cuma kayak nggak ada juga gitu, kurang berperan. Apa sih bahayanya khususnya terhadap anak dan perempuan tadi? Ya, jadi memang keluarga itu kan harus utuh ya, ada ayah dan bapak, dan hadirnya itu tidak hanya secara physically tetapi juga secara mental, emosi itu ada di sana. Sehingga seperti tadi perencanaan kehamilan ya harus direncanakan bersama. Melahirkan kalau bisa ya bapaknya juga sudah, suaminya juga ikut mendampingi istri pada waktu melahirkan, sehingga dia juga tahu bagaimana sih beratnya melahirkan gitu ya. Nah, kemudian pada waktu bayi lahir, saya selalu bilang kalau biasanya kan suami istri datang, mana bapaknya kok nggak ada, terus sih besok datang. Saya selalu bilang, bapak ya mohon maaf nggak punya ASI ya. Jadi yang punya ASI ibu. Jadi bapak biar dapat pahala, kalau bayinya nangis, pertama yang bangun bukan ibunya, bapaknya. Lihat pampasnya diganti, pokoknya kalau udah siap kasih kakak ibu. Sehingga karena kalau tidak, kalau apa-apa ibu nanti mesti ibunya juga capek dan sebagainya, dan bapak keterlibatannya kurang. Nah, nanti dengan bertambahnya besar, stimulasi bermain itu juga harus dengan bapak. Dia harus punya figur. Dan memang beberapa pasien yang mohon maaf pernikahan di luar nikah, yang bapaknya jauh. Nah, ini memang anak menjadi berbeda. Ya, jadi karena dia juga butuh figur seorang bapak gitu ya, sehingga
akhirnya nanti secara tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Nah, bagaimana yang jadi masalah kan sekarang tren juga, atau mungkin karena kondisi suami istri tidak jadi satu rumah ya. Nah, itu maka telekonsultasi video call itu menjadi sangat penting. Kemudian juga tetap harus anak dilibatkan gitu ya. Nah, nanti memang kadang-kadang kakek itu tetap beda, karena kan kakek itu beda dengan kakek nenek itu sangat berbeda dengan bapak ibu, karena kakek nenek itu kan sangat permisif ya, apa-apa dikasih dan sebagainya. Itu nah ini boleh karena sebetulnya ya yang biar dia mungkin loh supaya nenek kakeknya cucunya itu sayang dengan saya karena semua dikasih gitu lah, itu kan kadang-kadang gitu. Nah, oleh karena itu memang sebaiknya memang keterlibatan ayah itu sudah ada sejak dalam kandungan, persalinan sampai bersamai tumbuh kembang anak itu. Ya. Dan bagaimanapun juga rasanya semua anak itu sebenarnya mengidolakan ayahnya ya. Sehingga akan sangat mudah untuk ayah kalau hadir dan terus selalu dekat dengan anak. Artinya anak juga akan selalu mengidolakan ayahnya gitu. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini yang semakin menarik. Terlebih kita nanti juga belum berbicara mengenai solusinya. Setelah ini kita akan berbicara mengenai solusi. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di Sudut Pandang Istimewa. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Sudut Pandang Istimewa. Juga terima kasih yang luar biasa untuk Orkes Rumah Opet yang tadi mengiringi dari awal sampai sekarang. Mengingat lagu yang terakhir Tak Lelo Lelo Ledung ini juga berbicara mengenai budaya juga ya. Budaya yang kita kenal, yang saya kenal dari orang tua, yang syarat filosofi, itu ternyata juga menumbuhkan karakter dan pribadi anak tuh menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya. Tadi Tak Lelo Lelo Ledung dengan pesan-pesan yang baik gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin anak aduh susah tidur, kasih gadget. Nah, susah tidur nyalain video biar lama-lama capek tidur, atau bahkan makan video dan gadget dan gawai itu. Ada pengaruhnya nggak sih Prof sebenarnya? Ya, ini menarik sekali dan saya titip sekali bahwa kelihatannya ini termasuk darurat ya, darurat kita semua, bahwa sekarang cukup banyak kebetulan kasus kami anak-anak banyak yang datang dan setelah kita anamnesis adalah penggunaan gawe yang berlebihan, excessive screen time.
Nah, ini pengaruhnya sangat luar biasa. Jadi kita sebetulnya sampai 2 tahun tuh tidak boleh anak itu dikenalkan gadget, kecuali dengan video call. Untuk video call misalnya bapak ibunya jauh itu boleh ya video call. Tapi sebelum itu sebaiknya tidak, karena 0 sampai 2 tahun di mana itu perkembangan masa emas dari perkembangan otak. Yang penting adalah interaksi 2 arah. Kalau dia nonton gadget, maka dia hanya menerima informasi yang belum tentu betul. Tidak ada kesempatan untuk dia berbicara. Dan yang penting tidak ada interaksi, tidak ada humanis, tidak ada transfer tadi nilai-nilai luhur ya dari ibu dan bapaknya. Yang jadi masalah karena bapak ibunya juga ternyata pemegang HP. Nah, saya bilang harusnya waktu menikah itu punya komitmen. Ada saatnya suami istri itu ya bersama itu jangan pakai HP, ya tidur. Dan untuk anak-anak kalau di atas 2 tahun kita boleh dikenalkan HP, tetapi 2 waktu yang tidak boleh. Yang pertama adalah waktu makan, yang kedua adalah menjelang tidur. Karena makan itu anak harus belajar, kalau kamu lapar ya harus makan. Tapi kalau cuma lihat TV atau gadget, maka dia tidak merasakan betul lapar dan kenyangnya. Ya pokoknya makan, disuapi makan sampai kenyang dia makan, sehingga dia tidak tahu kapan saatnya dengan makan, atau kalau dia lapar kapan dia harus makan. Tidur juga gitu, karena kita tahu ada sinar biru, di mana sinar biru itu akan mengganggu produksi melatonin. Melatonin itu hormon yang mengatur seorang menjadi ngantuk dan tidur. Dengan adanya itu maka dia tidak akan bisa tidur, dan tidur itu sangat penting, butuh untuk anak-anak. Gitu. Kenapa mengarah ke gadget ini tadi, sebentar izin, itu juga hubungannya dengan bullying tadi. Kadang-kadang inspirasi kekerasan juga bisa dapat dari game kah, dari karena kurang interaksi, jadi biasanya lewat gadget aja. Begitu interaksi dengan sesama anak, sesama ini jadi kayak dikiranya ya cara berinteraksi kayak di game gitu, kayak nggak suka mengalahkan dengan pukul misalnya kayak gitu. Belum lagi nanti orang tua bilang kalau dipukul nak balas. Nanti kita monggo Bu, silakan tadi mau menambahkan. Saya sependapat dengan Prof bahwa keluarga itu memang punya peranan penting dalam membentuk karakter anak. Saya itu pernah menangani sebuah kasus di mana orang tuanya merasa anaknya baik-baik saja. Anak saya nggak pernah main kok. Anak saya itu selalu di rumah, ada di kamar kok, tidak pernah pergi. Ternyata si anak ini yang umur baru 12 tahun ini kecanduan seks melalui HP. Dan itu tidak terkontrol oleh orang tua. Orang tua tidak tahu bahwa anaknya mengakses sesuatu yang tidak diizinkan, tetapi merasa baik-baik saja anaknya. Nah, ini yang memang perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa peran orang tua itu memang sangat penting. Bukan berarti memberikan HP terus itu menjadi hak anak. Jadi kalau kita harusnya sistemnya pinjam, jadi HP itu hanya dipinjamkan ke anak, kontrolnya di kita. Dan tiap hari harus kita buka apa yang dia akses, apa yang dia lihat, apa yang dia buka. Karena melalui game juga ada konten-konten yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak-anak. Dan ini menjadi candu bagi si anak. Kita ke topik kita tadi yang memang ada hubungannya tadi ya dengan gadget itu juga kayaknya nggak terlihat, tapi itu juga mempengaruhi mengenai bullying dan lain sebagainya. Nah, dari sisi DPRD kali ini ke Bu Riri dulu. Nantinya arah kebijakan strategis untuk memastikan kota layak anak ini agar sekali lagi tidak hanya bersifat simbolik tapi benar-benar bisa kita rasakan, dan terutama keluarga semua termasuk anak, ibu dan juga ayahnya itu juga benar-benar bisa merasakan bahwa Yogyakarta adalah kota layak anak. Ya, kota layak anak itu tidak hanya terkait keamanan anak-anak, tapi juga masalah pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Juga itu yang terpenting infrastruktur, itu juga salah satu juga masuk. Jadi untuk memenuhi kota layak anak ini bukan tugas dari pemerintah kota Jogja saja, bukan tugas kami juga selaku DPR yang membahas anggaran, tapi juga tugas kita bersama masyarakat. Masyarakat juga harus mendukung untuk mewujudkan kota layak anak. Bagaimana caranya? Ya, dalam kami membahas Raperda Kota Layak Anak, monggo nanti bisa disampaikan usulan-usulan apa sih yang kira-kira perlu dimasukkan untuk penyempurnaan Raperda yang kami bahas. Kemudian selain itu saya juga menghimbau meningkatkan kualitas hubungan keluarga di internal masing-masing lah. Jadi penguatan regulasinya nanti di 2027 salah satunya juga akan
dibahas itu ya Bu iya, ya. tentang perlindungan perempuan dan anak. Baik. Tapi menarik juga tadi masukan dari Pak Cahyo terkait kenapa peran bapak-bapak tidak dilibatkan. Nah, ini mungkin akan kami bahas di komisi, Pak, dengan Bu Eno. Begitu. Nah, kalau masyarakat misalnya mau menyuarakan gitu, kemana sih biar bisa menyuarakan suaranya itu agar didengar menjadi bagian dari regulasi nanti? Datang aja ke kantor DPRD, nanti mau ketemu dengan siapa, misalnya dengan Pansus boleh, dengan siapapun nanti kan kami akan dari satuan akan mengarahkan. Oh, ini terkait apa nih, nanti akan diketemukan oleh siapa gitu. Ke Bu Eno lagi. Jadi kalau untuk strategi jangka panjangnya Bu, agar ekosistem di kota Yogyakarta ini benar-benar aman untuk perempuan dan anak. Kemudian pasti kan ada kolaborasi tadi ya, lintas sektor, termasuk juga sekolah dan juga keluarga. Apa Bu yang jangka panjangnya nanti? Untuk jangka panjangnya yang jelas kita butuh payung hukum yang jelas ya Mbak. Sudah dibuatkan regulasi oleh Komisi D dan DPRD Kota Yogyakarta. Baik itu terkait dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda KLA, kita juga punya Perda Ketahanan Keluarga. Yang harapannya itu di jangka panjangnya memang bisa menurunkan angka kekerasan yang ada di Kota Yogyakarta. Kita juga bekerja sama lintas sektor, tidak hanya di PRD dan DP3 saja yang bergerak. Semua OPD di Kota Yogyakarta semuanya bergerak untuk mewujudkan kota layak anak, termasuk masyarakat dan semua komunitas yang ada di masyarakat. Karena kalau apapun yang kita buat tanpa peran bersama, ini tidak akan mungkin terjadi, tidak akan mungkin menghasilkan, sehingga memang butuh peran semua pihak. Kemudian juga berbagai program kita buat untuk mendukung kota layak anak ini, mulai dari tingkat masyarakat yang ada di masyarakat sampai di sekolah-sekolah pun kita buat. Ada sekolah ramah anak, kemudian ada kelurahan ramah anak, kementerian ramah anak, ada pesantren ramah anak, puskesmas ramah anak, dan ini ke depan juga akan ada hotel ramah anak. Polseknya sekarang sudah ada 9 nih yang ramah anak juga. Sehingga harapannya kami nanti semuanya memang mendukung program kota layak anak yang ada di Kota Yogyakarta. Rumah ibadah juga. Rumah ibadah juga. Dan UPT kami juga selalu 24 jam terbuka untuk pelaporannya. Kami juga melibatkan kader-kader Mbak. Oh iya. Jadi kader kami ada yang namanya siap gerak atasi kekerasan. Nah ini tersebar di 45 kelurahan. Nah mereka lah pintu masuk pertama untuk mencegah kekerasan. Karena mereka sebagai deteksi dini. Jangan sampai kekerasan yang ada di lingkungan mereka menjadi sebuah pelaporan ke UPT. Jadi sebelum menjadi laporan ini sudah dicegah terlebih dahulu, sudah diselesaikan terlebih dahulu, sehingga ini tidak menjadi bom waktu nantinya. Luar biasa, jadi sudah begitu banyaknya program yang dilakukan untuk jangka panjangnya. Nah, saya ke Prof. May kali ini. Sebenarnya menurut Prof. May, model ideal pelindungan perempuan dan anak yang seperti apa sih yang seharusnya diterapkan di kota Yogyakarta ini? Ini artinya harus yang kolaboratif, komprehensif, dan mulainya adalah dari lingkungan keluarga. Keluarga kan kalau kita ngomong kan berarti core-nya adalah keluarga inti, expanded-nya kanan kirinya, komunitasnya, ya desa wisma dan sebagainya. Sehingga Sigra tadi juga ya Sigra, sehingga itu untuk pencegahan dan juga pelaporan dan nanti tata laksana. Nanti di tingkat kebetulan saya di kesehatan kami menangani, kita juga punya unit perlindungan anak, kekerasan pada anak dan perempuan UPKT Sekar Alum yang itu menjadi rujukan dari rumah sakit di sekitarnya. Kalau ya artinya kalau sudah ada kunjungan ke unit kami, ini berarti memang sudah cukup berat ya, artinya bahwa ini tadi mungkin ini adalah fenomena gunung es lah. Oleh karena itu memang harapannya adalah tidak hanya lembaganya secara physically ada, tetapi tadi di tingkat masyarakat itu juga paham apa itu perlindungan kekerasan pada wanita dan perempuan. Dia harus tahu. Yang penting adalah pencegahan. Ya, Pak Cahyo. Siap. Jadi kalau hasil dari diskusi kita pada siang hari ini, sebenarnya kita bisa menyimpulkan pertama bahwa program cukup banyak, tetapi apakah program itu cukup berkesinambungan ya. Jadi intinya adalah bagaimana universal, berkesinambungan, ini yang paling penting. Karena Pak, untuk mewujudkan kota layak anak itu kan ada 24 indikator kelembagaan dan ada 5 klaster terkait anak. Tetapi kalau kita mencoba mencermati satu persatu, ternyata saya bisa
mengatakan bahwa indikator anak itu belum berkesinambungan. Karena apa? Karena hampir semua indikatornya itu hanya mengarah kepada anak dan perempuan. Gitu. Padahal di dalam indikatornya itu kita juga bicara infrastruktur, bagian infrastruktur yang ramah terhadap anak, lingkungan. Kita juga bicara bagaimana edukasi, pendampingan, sosialisasi dan lain sebagainya. Sehingga saya mengatakan bagaimana program-program yang sudah baik ini, kalau saya justru boleh titip, jangan terlalu banyak program, sedikit program, tetapi menyentuh dan berkesinambungan. Sustain ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ini bisa dilakukan, maka anggaran itu pun bisa efektif, tepat sasaran. Gitu. Saya mencoba mencermati, gitu kan, mencermati beberapa anggaran, porsi anggaran itu, memang anggaran terbanyak itu ada di pendampingan, sosialisasi dan lain sebagainya. Tetapi tadi Bu Riri mengatakan bahwa infrastruktur harus diperhatikan. Ternyata infrastruktur di situ belum masuk. Saya mencoba menikmati infrastruktur yang ramah terhadap anak. Bagaimana anak itu sekarang tidak, kalau dulu kita waktu kecil itu otomatis main bersama-sama. Kalau sekarang orang tua itu justru ayo dodolano ning kampung kan gitu. Ya enggak? Karena apa? Karena adanya gawai tadi ya Bu ya, adanya handphone gitu. Sehingga bagaimana kota juga perlu memikirkan membuat ruang terbuka yang itu menarik anak untuk bisa berkumpul, bermain, beraktivitas dan lain sebagainya. Sekarang rumahnya kan nggak ada halaman, sehingga mereka gadget itu tadi. Padahal dulu kalau kita ya main tali, bola-bolan itu juga, sehingga itu juga membuat kita menjadi anak-anak yang tumbuh tidak hanya tergantung pada gadget. Bapak Ibu, izin waktu kita terbatas, saya boleh minta closing statement masing-masing dari narasumber kita, dari Ibu Eno terlebih dahulu, monggo Ibu. Ya, untuk Kota Yogyakarta, masyarakat seluruh Kota Yogyakarta, jangan diam, mari bergerak. Apapun yang dilihat atau dialami, silahkan segera laporkan ke tempat kami melalui UPT PPA atau melalui JSS, lapor kekerasan, atau ke hotline service yang ada di tempat kami. Insya Allah semuanya terjamin dan gratis. Gratis ya. Jadi lewat JSS bisa, kalau mau Hotline bisa, hadir langsung bisa. Ya, berarti kemana Bu? Ke UPT PPA di Depokan Kota Gede. Depokan Kota Gede, baik. Terima kasih Ibu. Bu Riri, monggo. Ya, terima kasih Mbak Tako. Jadi untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang akan menyampaikan aspirasinya pada saat kami membahas Raperda Kota Layak Anak, silakan disampaikan ke kami. Rumah rakyat adalah di DPRD Kota Yogyakarta. Silakan hadir. Pak Cahyo, monggo. Tadi suara ibu-ibu sudah disuarakan. Saya berpesan kepada para lelaki dan kepada para bapak-bapak. Untuk apa? Untuk kembali kepada keluarga. Apapun kesibukan laki-laki, kesibukan para orang tua, bapak, ayah, keluarga adalah yang utama. Sehingga kalau kita kembali pada keluarga, kita peduli pada istri dan anak kita, maka inilah kekerasan akan bisa mudah untuk dikurangi, atau bisa jadi ya kalau berhenti total tidak mungkin. Tetapi dari sinilah insya Allah kekerasan terhadap anak, perempuan, istri itu akan banyak berkurang. Itu saja pesan saya. Prof, silakan izin untuk closing statement singkatnya. Bapak Ibu ya, jadi yang sudah komitmen untuk menjadi satu keluarga, ya siapkan kehamilan dengan baik, melahirkan dengan normal, kemudian mendidik anak bersama-sama tanpa kekerasan, beri anak kesempatan untuk bermain, ya tidak hanya gadget. Jadi manfaatkan gawe secara bijak, jadi dengan pendampingan, dengan konten yang baik dan sebagai stimulasi. Mari kita wujudkan keluarga yang sehat, bahagia, tanpa kekerasan pada anak dan ibu, ya juga bapaknya. Ya. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Sekali lagi matur nuwun Bu Riri, matur nuwun Pak Cahyo, matur nuwun Bu Eno. Terima kasih juga Prof Mei untuk insight yang disampaikan hari ini. Benar-benar saya yakin ada yang hari ini mendapatkan value lebih di diskusi kita hari ini. Dan mari kita menunjukkan bahwa predikat Kota Layak Anak itu tidak cukup hanya menjadi simbol, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak, sistem perlindungan yang kuat, dan juga kolaborasi antara pemerintah, DPRD,
dan keterlibatan masyarakat, terutama dimulai dari rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan juga anak punya peran yang sama pentingnya. Akhirnya saya Tako Mintarja undur diri, pamit, dan kita tentu saja akan ketemu lagi di sudut pandang istimewa berikutnya. Sekali lagi juga terima kasih untuk Orkes Rumah Opet. Sampai jumpa. Cili aku rambutku dicukur kucing, akataku asaka karo gandeng, apabiku warisane bahakaku, asana aku sambal kono saka jago. Zaman bisa turun musuh satu tapi lebih baru anu cukup aku sarung atau anakku mama dili soko lapung Besok berbaris Berkasane saiki wis Besok berbaris Keke andani Iki cerita saka